Perkenalkan, nama saya Ismail Abdul Aziz dengan NIM 252180076 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya izin menyampaikan ya Pak, sebagai syarat mengajarkan UAS PPD. Bagaimana kemampuan siswa kelas 4 dapat membedakan antara opini dan fakta dari sebuah cerita naratif? Untuk di kelas 4, di kelas saya, untuk siswa membedakan antara opini dan fakta itu sudah bisa. Jadi anak-anak disuruh membaca dulu, dikasih arahan dulu untuk membaca, tapi sebelum itu sudah diberitahu untuk opini itu apa, fakta itu apa, anak-anak sudah paham dan diminta untuk mencarinya atau membedakannya. Itu anak-anak sebagian besar itu sudah memahami untuk opini dan fakta, itu sudah bisa membedakan yang mana yang opini dan mana yang fakta, itu sudah bisa seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana kemampuan pemecahan masalah atau problem pada saat mengerjakan matematika oleh siswa pada saat menghadapi soal sehari-hari? Ya, untuk memecahkan masalah atau sebuah problem di pelajaran matematika, anak-anak tergantung dari anaknya. Kalau yang kemampuannya memang sudah bisa, misalkan mendapatkan juara kelas di kelas 1 sampai dengan 5, itu untuk memecahkan masalah sebuah permasalahan di matematika itu sudah bisa. Tapi kalau yang belum, bagaimana nih Pak, mesti seperti, tapi itu ada usaha untuk mencarinya dan nanti dibantu oleh Bapak Ibu guru, kemudian bisa merasakan seperti itu, dibantu sedikit, kemudian oh ya seperti ini. Tapi kalau yang juara 1 sampai dengan 5 misalkan itu bintang kelasnya, itu biasanya kalau ada permasalahan bikin terlebih dahulu, kemudian tanya tapi tidak terlalu bertanya ke gurunya seperti itu. Jadi sudah bisa lah mengerjakan sendiri gitu. Bagaimana dinamika interaksi sosial di kelas, terutama dalam hal pembentukan kelompok atau geng yang biasanya terutama dari siswa laki-laki maupun perempuan? Kalau di kelas saya, untuk geng-gengan atau yang namanya grup itu tetap ada. Sebetulnya sudah diberi arahan sama Bapak Ibu guru, sama Pak Kepala Sekolah, berteman dengan teman semuanya sama, tetapi masih ada saja yang namanya geng atau yang namanya, kalau dalam istilah sekarangnya itu circle, itu masih ada. Jadi abdulnya karo kae seperti itu tetap masih ada seperti itu, tapi ya sudah diminimalisir, ya sangat sedikit lah seperti itu, tapi itu masih ada. Bagaimana cara siswa kelas 4 mengelola rasa frustasi atau kekecewaan pada saat mengerjakan tugas kelompok? Ya, untuk kelas 4 itu mengelola frustasi dalam tugas kelompok itu biasanya kan di kelas 4 itu saya bagi untuk kelompoknya itu menjadi 4 atau 5 anak dalam satu kelompok. Biasanya yang mengerjakan, kalau diberi tugas itu yang full ikut mengerjakan itu biasanya 2 atau 3. Nah, ada beberapa 1 atau 2 biasanya hanya ikut nama tapi tidak mengerjakan. Nah, ketika nanti dipresentasikan dengan temannya, itu ada beberapa yang hanya diam. Nah, yang temannya yang ikut mengerjakan biasanya ya kamu menang diam aja dan lain sebagainya, itu seperti itu. Biasanya ada rasa kesal atau marah ke teman yang hanya ikut namanya di dalam kelompok itu seperti itu. Biasanya terjadi seperti itu. Apakah ada perbedaan signifikan dalam perkembangan motorik siswa kelas 4 antara laki-laki dan perempuan? Nah, untuk perkembangan yang signifikan antara
perkembangan motorik antara siswa laki-laki dan perempuan untuk di kelas 4, kalau saya lihat ada, tapi hanya sedikit sekali. Nah, untuk perkembangan yang biasanya itu lebih perkembangannya yang motorik itu biasanya lebih condong ke laki-laki, tapi perempuan tidak kalah juga ada yang perkembangannya lebih besar. Jadi tergantung kita kembali ke anak-anaknya seperti itu. Bagaimana tingkat ketahanan fokus dan stamina fisik siswa saat harus duduk belajar dalam durasi yang waktu lebih lama dibandingkan pada saat kelas 3? Ya, untuk kelas 3 itu kan kalau di sekolah saya pulangnya agak lebih awal sedikit, jadi selisih 1 jam pelajaran. Kalau di kelas 4 itu lebih lama 1 jam dibanding kelas 3. Nah, untuk di kelas 3 itu kalau setahu saya kan kebetulan di kelas 4. Kalau dulu itu di kelas 3 jam setengah 1 itu anak-anak sudah pulang. Kalau di kelas saya itu jam 1 sekian baru pulang. Nah, untuk ketahanannya biasanya kalau di kelas 4, kalau sekarang ini sudah mulai terbiasa di kelas 4, dan kalau di kelas 4 itu tidak terlalu banyak kita beri ice breaking dan lain sebagainya. Kalau di kelas 3 harus lebih banyak permainannya, karena kelas 3 itu masih dalam kelas kecil, masih masa anak-anak. Kalau di kelas 4 sudah kelas besar, jadi sudah mulai berbeda dengan yang di kelas 3 itu. Diberi ice breaking tapi tidak terlalu sering. Jadi kalau anak-anak sudah terlihat mulai bosan, kita baru memberi ice breaking seperti itu. Bagaimana reaksi siswa kelas 4 ketika melihat temannya melakukan pelanggaran aturan di kelas, seperti berkata kasar atau membuli temannya atau memukul? Itu gimana? Ya, untuk di kelas 4, kalau ada teman yang misalnya dibully atau teman yang membuli atau yang berbicara kasar, berbicara kotor, itu pasti ada teman-temannya yang melapor ke pak gurunya atau ibu gurunya. Jadi, Pak, si A itu berbicara saru, dan nanti kalau berbicara saru itu dari kami, dari sekolah, dari bapak ibu guru, itu ada konsekuensinya. Nanti kalau sudah beberapa kali itu diberi pertama itu diberi peringatan, nanti kalau sudah beberapa kali diberi konsekuensi, misalnya untuk menyapu atau apa hal yang kecil lah, yang sekiranya itu bisa membuat itu anak itu bicara dan tidak berbicara kotor atau saru lagi seperti itu. Terus sejauh mana siswa kelas 4 dapat bertanggung jawab terhadap barang bawaan pribadi, terutama seperti botol, tempat makan, buku, penggaris dan lain-lain? Ya, kalau bertanggung jawab dengan barang miliknya pribadi untuk kelas 4 sudah mulai ada rasa tanggung jawabnya. Saya beri arahan, ini botol ibu beli loh, harganya mahal, ya silakan disimpan dengan baik seperti itu. Jadi sudah mulai ada rasa, oh ya ini milikku, jadi harus dijaga hati-hati, jaga dengan baik seperti itu. Begitulah barang yang lainnya, potensi dan lain sebagainya, itu sudah mulai ada rasa tanggung jawabnya, diberi oleh orang tua, dan sudah ada tanggung jawabnya seperti itu. Selanjutnya itu, sejauh mana siswa menunjukkan rasa empati atau kepedulian pada saat misalnya temannya sakit atau temannya tidak berangkat sekolah, itu gimana? Ya, sejauh ini kalau yang saya lihat di kelas 4, misalnya ada temannya yang tidak berangkat, terus ditanya ke pak gurunya, Pak, ini kenapa nggak berangkat? Kalau pak guru belum ada suratnya atau belum diberi kapal oleh orang tuanya, biasanya pak gurunya juga tanya ke anak yang rumahnya dekat dengan yang tidak berangkat itu. Nah, berarti kan dari situ anak-anak sudah menunjukkan ada rasa empati, simpati. Kenapa tidak berangkat, sakitlah atau apa seperti itu. Nah, kemudian kalau di sekolah misalnya ada teman yang terjatuh atau yang pusing, itu mesti langsung melapor ke pak gurunya. Jadi, Pak, itu terjatuh, jadi dicarikan
obat merah atau hasaplas dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau pusing juga seperti itu, nanti laporan ke Bapak Ibu dibawa ke UKS, kemudian nanti ada yang guru UKS-nya atau guru yang guru piketnya itu di UKS itu memberi minum atau nanti dipijat atau dikasih minyak putih dan lain sebagainya, seperti itu. Ini juga menunggu, kalau misalkan yang tidak memungkinkan sekolah nanti boleh pulang atau nanti dibawa ke puskesmas terdekat, seperti itu. Teman-teman pasti yang pasti juga menunggu juga. Terus ini terakhir Mas, bagaimana kesadaran siswa kelas 4 terhadap kebersihan diri atau kebersihan lingkungan sekolah? Ya, kebetulan kalau di kelas saya untuk kebersihan diri, kalau menurut saya sebelum makan itu harus cuci tangan terlebih dahulu, itu sudah dilaksanakan semuanya. Kalau sikat gigi, kalau yang saya lihat itu pagi juga kelihatannya sudah sikat gigi. Kalau untuk kuku juga sudah, jadi setiap pagi kita masuk itu kuku dicek, yang mengecek itu temannya, nanti kalau ada yang panjang bilang ke Pak Guru, dan oleh Pak Gurunya nanti kalau yang tidak memungkinkan dipotong di sekolah, dipotong di rumah, nanti hari berikutnya sudah laporan, seperti itu. Insya Allah kalau mandi sudah pagi dan sore, kalau gosok gigi juga sudah, jadi sebelum tidur insya Allah sudah pada seperti itu, dan juga saya sendiri. Ya, terima kasih atas waktunya dan informasi yang telah diberikan dari Bapak. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya. Ya, sekian ya Pak.